Halo guys, selamat siang. Welcome back to my channel. Balik lagi di channel Ridwan. Yes. Sekarang kita bikin video lagi. Kemarin terakhir gue upload video tentang Singapore Marathon, dan kemarin sempat ada yang komen di vlog gue, katanya sharing dong bang pengalaman race di luar negeri, bagaimana cara daftar dan lain-lain. Nah, di video kali ini gue mau share sama teman-teman semua gimana caranya race di luar negeri. To be honest, ini hanya sekedar sharing ya. Dan untuk pengalaman pun gue baru 2 kali ikut race di luar negeri. Yang pertama di Singapura, yang kedua di Kuala Lumpur. Yaitu dia yang pertama Standard Chartered Singapore Marathon di tahun 2018, dan kemudian Standard Chartered Kuala Lumpur Marathon di Kuala Lumpur tahun 2019. Nah, dia pengen sharing gimana sih cara daftar dan lain-lain. Nah, sebenarnya ada 2 cara nih yang gue simpulkan untuk kita race di luar negeri. Nah, yang cara yang paling gampang adalah teman-teman bisa menggunakan agent. Nah, biasanya ada agent-agent lokal dari Indonesia yang membuka kesempatan untuk kita ikut race bareng sama mereka, dan tentunya bareng sama rombongan. Tentunya mereka jual secara paket. Nah, secara paket gini dengan jaminan teman-teman semua sudah pasti dapat slot ya, sudah dapat slot race-nya, jadi nggak usah bingungan lagi, nggak usah bingung cara daftar gimana dan lain-lain ya. Kemudian juga keuntungannya adalah dengan menggunakan agent kayak gini, tentunya teman-teman nggak usah lagi mikir mau tinggal di mana ya. Jadi mereka biasanya sudah menyiapkan paket include penginapan ya. Bahkan ada beberapa agent yang menyiapkan sampai tiket pesawatnya ya. Jadi teman-teman tinggal bawa badan, selesai, that's it. Jadi makanya ini adalah cara paling gampang ya. Ya, sebagai contoh yang saya tahu biasanya di Indonesia ada kayak Gold Coast di Australia. Kemudian juga ada beberapa, kemarin saya juga pernah lihat untuk kayak semacam kayak Berlin gitu ya. Untuk di Berlin juga ada. Dan kemarin juga saya sempat dengar ada untuk di Tokyo Marathon. Jadi ini kalau temen yang nggak pengen ribet, yang pengen enak, ya bisa dengan menggunakan agent. Kelebihannya banyak. Pertama, kepraktisan, kalian nggak usah ngurus register lagi. Kedua, hotel sudah tentu dapat, dan biasanya pun juga sudah disediakan shuttle dan macam-macam lah. Pokoknya jelas, tentunya, dan juga nggak, biasanya kalau sudah gini nggak akan sendiri. Jadi sudah enak lah biasanya karena barang rombongan. Jadi biasanya enak, akan jauh lebih praktis. Ya memang terkadang dengan menggunakan agent ini mungkin biayanya akan jauh lebih mahal dibanding kalau ngurus sendiri gitu ya. Tapi buat saya sih, setelah saya bandingkan ya, daripada ribet, terutama untuk negara-negara yang cukup jauh ya, apalagi teman-teman yang belum pernah punya pengalaman race di luar negeri, saya rasa ini menjadi alternatif yang paling gampang untuk ikut untuk ikut race di luar negeri gitu ya. Nah, itu yang pertama, bisa teman-teman menggunakan agent. Nah, iya, yang saya ingat kalau ada Gold Coast, kemudian ada Hong Kong Marathon waktu itu, kemudian juga saya pernah lihat juga ada Berlin, kemudian saya juga dengar pernah ada Tokyo. Itu yang pernah saya dengar ya untuknya, dan semuanya itu belum pernah saya ikutin karena waktu itu saya sempat mau ikutan Hong Kong Marathon untuk tahun 2020 ya, tapi sayangnya pandemik, jadi nggak jadi. Jadi itu yang pertama ya, untuk menggunakan untuk menggunakan agency ya. Teman-teman yang nggak pengen ribet, agency is the best choice. Kalian bayar, selesai. Nah, yang kedua ini adalah yang daftar sendiri. Nah, saya biasanya, karena kalau untuk Singapura Kuala Lumpur saya biasanya ngurus sendiri aja karena lebih challenging ya, dan biasanya akan bisa kita untuk menekan cost akan jauh lebih murah ya. Nah, biasanya ini yang harus dinotis buat teman-teman yang pengen daftar sendiri. Nah, biasanya untuk race-race kayak gini biasanya diumumkan jauh daripada sebelum pelaksanaannya. Sebagai informasi aja, untuk Singapore Marathon normally biasanya kan memang dilaksanakan di akhir tahun ya, sekitar bulan Desember. Nah, biasanya registrasinya itu sudah dimulai dari bulan Januari atau Februari kalau nggak salah. Jadi 10 bulan. Nah, itu kesempatan yang sangat bagus buat teman-teman buat saving. Kenapa? Pertama, biasanya untuk sekelas kayak Singapore Marathon itu atau beberapa race itu biasanya pendaftaran dibagi menjadi beberapa tier ya, atau beberapa gelombang. Nah, biasanya untuk tier pertama, gelombang-gelombang pertama biasanya diskonnya gede banget. Bahkan dia biasanya, ya saya lupa waktu itu berapa diskonnya, yang jelas biasanya di tier pertama mereka menyebutnya sebagai super early bird.
Jadi itu harganya sangat murah ya. Jadi teman-teman bisa registrasi. Yang perlu teman-teman siapkan adalah nomor paspor. Untuk paspor biasanya diminta untuk ID card. Kemudian pembayaran biasanya dengan menggunakan kartu kredit ya, seperti biasa. Nah biasanya kalau seandainya kayak race-race yang bekerja sama dengan bank seperti Stanchart, itu biasanya disarankan untuk menggunakan kartu kredit Standard Chartered. Jadi dengan tujuan untuk mendapatkan ekstra diskon lagi jika seandainya nasabah Stanchart yang memiliki kartu kredit. Jadi biasanya kalau ada paket-paket tertentu dengan promo dengan bank tertentu, biasanya dengan teman-teman menggunakan kartu kredit tertentu ya teman-teman akan mendapatkan ekstra diskon. Untuk registrasi saya rasa nggak jauh berbeda seperti kita mendaftar race yang ada di kita biasanya, tinggal menginput semua detail segala macam, dan kemudian ya yang paling perlu adalah teman-teman harus menyiapkan paspor. Jadi biasanya dia meminta nomor paspor sebagai identitas gitu ya. Nah kedua, oh ya, biasanya kalau international race biasanya ukuran jersinya itu sangat besar. Jadi pastikan teman-teman sudah tahu berapa sebenarnya ukuran jersey kalian. Jadi pengalaman saya waktu Singapura Marathon itu jersinya saya ngambil ukuran M karena waktu itu dia menggunakan singlet ya, jadi tank gitu kan. Jadi akhirnya gede banget dan akhirnya nggak bisa saya pakai karena waktu itu saya nggak begitu detail untuk melihat ukurannya, karena ukuran internasional ukurannya sangat amat besar sekali. Nah yang kedua, kelebihannya adalah teman-teman kalau register di awal, pertama bisa dapat registrasi dengan fee yang cukup murah. Yang kedua biasanya teman-teman bisa booking tiket dengan harga yang jauh lebih murah, karena biasanya ya kebayang aja kalau seandainya race Desember teman-teman sudah booking tiket dari bulan Februari, biasanya bisa dapat diskon itu jauh lebih murah. Itu kalau nggak salah saya untuk Singapura itu bisa dapat sekitar 500-600 ribu ya. Normally bisa, kalau pesan di hari H, saya pengalaman tahun 2019 itu tiket one way nya aja sudah 2 juta waktu itu. Jadi teman-teman kalau register di first tier atau di gelombang pertama itu akan mendapatkan harga yang sangat murah dan juga kesempatan untuk mendapatkan tiket pesawat yang juga murah. Jangan lupa beli tiket pesawat pulang pergi ya. Dan yang ketiga, nah ini juga penting sekali. Biasanya teman-teman bisa akan mendapatkan tempat tinggal yang jauh lebih dekat daripada lokasi race. Ya biasanya entah teman-teman pengen sewa apartemen, apa teman-teman mau bayar hotel, jadi teman-teman bisa mulai atur di mana lokasinya. Jadi itulah kesempatan buat teman-teman bisa dapat duluan ngebooking hotel juga untuk tempat tinggal, dan juga bisa dapat tiket pesawat yang murah. Dan ini adalah kesempatan juga. Saya biasanya ketika saya race di luar negeri, saya nggak mau sendiri, saya biasanya bawa grup biasanya sama teman-teman. Jadi kesempatan saya bisa mendapatkan sharing apartemen itu akan jauh lebih murah gitu kan. Jadi itulah yang kita bisa lakukan ya. Jadi bagaimana kita pengen daftar race ya, saya sarankan kalau pengen daftar race di luar negeri, saya sarankan ikuti dan perhatikan baik-baik kapan open registrationnya. Kalau memang pengen dapat murah, pastikan teman-teman mendaftar di tier awal atau di gelombang pertama. Biasanya mendapat harga yang sangat murah, kemudian teman-teman juga bisa mendapatkan bisa mendapatkan tiket pesawat yang lebih murah, dan tentunya kesempatan untuk membooking tempat tinggal yang dekat daripada start line itu sangat jauh lebih besar. Jadi seperti itu. Untuk yang lain-lainnya saya rasa nggak ada masalah, dan tentunya untuk pembagian respect biasanya teman-teman juga tidak ada yang jauh berbeda, membawa bukti registrasi, kemudian datang ke lokasi. Dan biasanya ada beberapa race yang dilaksanakan 2 hari. Biasanya dia di hari pertama adalah untuk fun run, kayak sekelas Singapura Marathon dilaksanakan 2 hari itu yang pernah saya pengalaman. Di hari Sabtunya fun run untuk yang short distance ya, untuk 10 sama 5K, dan biasanya untuk maratonnya dilaksanakan di hari kedua. Dan biasanya kalau kayak gitu, misalkan dia fun run-nya dia ada Sabtu, kemudian dan long run-nya ada di hari Minggu, itu biasanya respect-nya saya sarankan ngambil respect-nya di hari Jumat, karena biasanya pembagiannya seperti itu gitu ya. Selebihnya nggak akan jauh berbeda dengan race yang ada di Indonesia ya, seperti yang kita laksanakan di Indonesia. Jadi ya tadi cuma 2 cara, pertama dengan menggunakan agent yang biasanya menawarkan paket,
Dan kedua, untuk registrasi sendiri ya tidak ada yang susah, teman-teman hanya cuma butuh paspor dan butuh kartu kredit untuk biasanya pembayaran. So kurang lebih seperti itu sharingnya teman-teman. Mungkin yang punya pengalaman race di luar negeri bisa share di bawah. Oh ya, satu lagi, untuk race di luar negeri nggak ada salahnya teman-teman untuk mempelajari bagaimana kondisi negara tersebut, karena biasanya cuaca di negara dengan negara yang lain, negara kita dengan negara yang lain itu meskipun berdekatan biasanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan ya. Sebagai contoh buat teman-teman ketahui ya, Singapura, karena Singapura sangat dekat dengan pantai, jadi tingkat humidity-nya atau kelembabannya sangat tinggi, sehingga itu memberikan kita tantangan untuk menjaga kondisi badan kita juga. Jadi teman-teman harus baca dulu sebelum race, termasuk juga beberapa race kayak biasanya di Tokyo itu biasanya dilaksanakan di musim dingin. Kadang-kadang saya tahu tuh di Tokyo tahun berapa itu sampai hujan gede gitu kan. Jadi teman-teman ada perlunya untuk mengetahui bagaimana situasi dan kondisi di negara tujuan tempat kita race. Ini sangat penting untuk bagaimana kita mempersiapkan kondisi fisik kita agar kita bisa menunjukkan performa terbaik ketika race nanti ya. Jadi ya, ketika saya di Singapura waktu itu tahun 2018 saya cuma ikut untuk half marathon karena humidity-nya sangat tinggi. Alhasil ya ketika race saya sangat cepat haus sekali. Biasanya kalau di Indonesia saya lari 10K itu nggak perlu minum, nggak ada masalah. Di Singapura 2 kilo aja saya udah kering banget. Nah, jadi itu menjadi pertimbangan. Jadi nggak ada salahnya teman-teman sebelum datang race ke suatu tempat pelajari dulu kondisi seperti di sana seperti apa gitu ya. Untuk transportasinya ya penting ya, karena terutama yang daftar sendiri nih. Yang daftar sendiri pelajari bagaimana, terutama misalkan dapat lokasi tempat tinggal yang cukup jauh daripada start line ya. Kayak saya waktu saya di Singapura saya dapat cukup jauh waktu itu saya tinggal, jadi saya bangun jam 2 pagi karena startnya jam 4 pagi, saya bangun jam 2 dan akhirnya saya coba cari alternatif transportasi. Saya cuma bisa dapat taksi dan itu pun nggak bisa deket start line. Akhirnya waktu itu saya sampaikan kepada supirnya, Pak tolong turunkan saya sampai saya menemui runner yang jalan kaki untuk menuju start line. Akhirnya waktu itu saya dapat, ketika saya sudah melihat beberapa runner yang menuju start line, saya rasa mereka sudah menggunakan bib, saya pastikan itu adalah peserta, ya sudah saya turun di situ meskipun saya harus berjalan ke start line hampir 2 kilo. Jadi makanya perlu buat teman-teman semua mempelajari kondisinya juga, karena memang di beberapa negara unik ya. Jadi kalau yang dapat tempat tinggal yang cukup jauh, please pay attention to this karena ini very very essential. Kalau teman-teman nggak memperhatikan ini, sangat nanti bisa membuat teman-teman kelimpungan sendiri ya. Waktu di Kuala Lumpur saya juga itu start line di mana, di Dataran Merdeka. Saya tinggal di daerah Bukit Bintang kan. Jadi saya ketika mau start, karena waktu itu saya ngambil formato, saya juga bangun jam 2 pagi. Saya menuju Dataran Merdeka dengan menggunakan Grab. Waktu itu saya naik Grab dan akhirnya saya bisa sampai dengan Dataran Merdeka cukup pagi gitu. Jadi untuk yang daftar sendiri ini sangat-sangat big notice ya. Jadi jangan sampai nanti teman-teman tidak mengetahui kondisi di lapangan gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman semuanya. Yang pengen share pengalaman race di luar negeri boleh komen di bawah. Saya cuma hanya membagikan pengalaman saya race baru di 2 negara itu, di negara tetangga kita di Malaysia dan Singapura. Kalau 2 negeri saya belum belum explore lagi ya. Nanti kita akan cerita deh kalau mungkin teman-teman ada beberapa pengalaman yang jauh lebih keren lagi. Oke, thank you semuanya yang sudah berbagi, yang sudah nonton hari ini di vlog saya kali ini. Jangan lupa subscribe dan like. Saya lagi dalam perjalanan menuju Bogor. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Keep staying healthy. Sampai jumpa di race berikutnya. Nanti saya akan race di Bali Marathon di akhir Agustus. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Keep stay healthy. Bye bye.